Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 25 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selamat datang di video presentasi proyek akhir semester kami untuk mata kuliah Matematika Diskrit 1. Perkenalkan, saya Ray Partampane. Saya Muhammad Hanif Abayaki. Dan saya Denis Setiawan. Sesuai dengan ketentuan tugas, pada video presentasi ini kami akan membawakan 6 pokok bahasan utama. Jadi, perkenalan identitas kelompok, ringkasan materi 7, penjelasan perhitungan manual, penjelasan program Python, demonstrasi jalannya sebuah program, serta diakhiri dengan kesimpulan dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama, Mari kita masuk ke pembahasan. Baik, saya Hanif. Saya akan menjelaskan sisi matematis dari kode yang sudah saya buat. Kenapa setiap fungsi ditulis seperti itu dan bagaimana matematika yang kita pelajari langsung diterapkan ke dalam baris-baris kode. Pertama kita masuk ke kombinasi.py. Fungsi yang paling pertama itu adalah hitung faktorial. Sebelum bisa menghitung kombinasi, kita butuh faktorial dulu, dan di sini kita tidak memakai fungsi bawaan Python. Kita hitung manual menggunakan loop seperti gambar berikut. Baris if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 itu adalah kasus dasar faktorial. Sekarang kita masuk ke fungsi inti. Nah, ini adalah fungsi intinya, yaitu hitung kombinasi. Ini implementasi langsung dari rumus matematika kombinasi yang kita tulis di laporan. Perhatikan variabel fn dan fnr. Fn singkatan dari faktorial n dan fr dari faktorial r. Fnr dari faktorial n dikurang r. Ketiganya menyimpan komponen pembilang dan penyebut dari rumus kombinasi. Oke, langsung kita lanjut ke file modulo hari. Hal yang pertama yang dilihat adalah nama hari, itu adalah dictionary. Itu berupa angka 0 sampai 6 dengan nama hari yang manusia bisa baca. Kenapa Senin sampai indeks 0? Karena hari awal soal kita adalah Senin. Dengan indeks 0 rumusnya jadi lebih bersih. 0 tambah 45 mod 7, tidak perlu konversi tambahan. Nah, di def cari hari inilah letak fungsi yang paling penting dari file modulo hari ini. Ini implementasi langsung rumus modulo 7 manual kita. Hanya 2 baris, tapi ini jantung dari konsep materi 7 kita. Baris pertama adalah rumus modulo 7, persis seperti yang kita tulis di kertas. Persen itu operator modulo di Python, sama fungsinya dengan mod dalam matematika. Baiklah, saya Denis Setiawan akan menjelaskan matematis dari kombinasi dan juga aritmatika modular dengan studi kasus, yaitu tim lomba dan juga jadwal hari. Nah, jadi apa itu aritmatika modular? Jadi modular adalah sisa hasil bagi yang bila A dibagi dengan M maka menghasilkan sisa, yaitu R. Maka rumusnya adalah A mod M sama dengan R. Nah, untuk contohnya ada di sebelah sini, yaitu 17 mod 5 sama dengan 12. Dikarenakan 17 bisa dibagi dengan 5 kali 3 dan menghasilkan sisa, yaitu 2. Lalu berikutnya ada 20 mod 4 menghasilkan 0. Itu dikarenakan 20 itu habis dibagi dengan 4, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu yang terakhir ada 7 mod 3, yaitu menghasilkan sisa 1. Yang dimana 3 dikali 2 sama dengan 6, berarti sisanya adalah 1. Jadi modulur ini adalah sisa hasil bagi yang nggak bisa dibagi, yang nggak terbagi. Lanjut ke kombinasi. Jadi kombinasi ini dipakai saat memilih anggota tanpa memperhatikan urutannya dan juga tidak ada perbedaan antar jabatannya. Nah, untuk rumusnya itu C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali dalam kurung N kurang R faktorial. Untuk contohnya ada di salah satu soal kami, yaitu dari 12 mahasiswa dipilih 4 sebagai tim lomba. Nah, jadi kita gunakan kombinasi di sini. C di N-nya 12 dan R-nya 4 sama dengan 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 faktorial. Hasilnya adalah 479.1600 dibagi 967.680.
dan hasilnya adalah 495 tim. Jadi ada 495 kombinasi tim yang berbeda. Lanjut ke soal kami, yaitu yang pertama adalah diketahui N-nya 12 mahasiswa dan R-nya 4 anggota tim. Yang ditanya, berapa banyak tim yang terbentuk? Nah, jadi metode yang digunakan adalah kombinasi, karena urutannya tidak diperhatikan. Langkahnya di sini 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 495. Lalu ada soal kedua yaitu modulo hari, yang diketahui hari awalnya adalah Senin dengan indeks 0, lalu 45 hari ke depan. Yang ditanya adalah hari apa lomba berlangsung. Jadi metode yang digunakan adalah modulo 7, yaitu siklus berulang setiap 7 hari dalam seminggu. Nah, langkahnya adalah 4 ditambah 4, 0 ditambah 45, lalu di modulo dengan 7. Jadi 45 di modulo 7, hasil sisanya adalah 3, yaitu hari Kamis. Jadi lomba itu berlangsung pada hari Kamis. Lanjut ke mini project kami. Jadi agar kami lebih paham, kami membuat sebuah mini project yang dimana di strukturnya terdapat 4 file, yaitu main PY, kombinasi.py, modulo hari PY, dan juga tampilan PY. Nah, jadi contoh output dari project kami yaitu kelompok 3, tim dan juga jadwal. Yang pertama ada kombinasi, yaitu C, N-nya 12 dan R-nya 4 sama dengan 495 tim yang berbeda. Dan juga modulo hari 0 ditambah 45 mod 7 sama dengan 3, yaitu hari Kamis. Oke, saya Ray Pratambane. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini dibangun dari sisi teknis, struktur filenya, bagaimana tiap file saling terhubung, dan bagaimana alur eksekusinya dari awal sampai akhir. Nah, di sini program ini saya buat dengan pendekatan modular alias kode dipecah sebagai jadi beberapa file kecil yang punya tanggung jawab masing-masing. Jadi bukan semua dijajal dalam satu file besar. Nah, di sini ada terdapat 4 file, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa jadi dipisah sebagai 4 file? Karena kalau semua dijajal dalam satu file, saat ada bug kita harus mencari dari ratusan baris sekaligus. Dengan pemisahan ini, kalau ada masalah di perhitungan kombinasi, langsung buka kombinasi pi, buka tampilan pi-nya. Kalau misalnya ada masalah di tampilan, buka tampilan pi. Nah, ini yang namanya precision of concurs alias prinsip dasar pemrograman yang baik. Nah, di sini saya mulai dari file yang paling dasar dulu, adalah tampilan pi. Ini adalah fungsi untuk mencetak outputnya ke dalam terminal. Jadi file ini tidak punya logika matematika sama sekali. Tugasnya adalah membuat output di terminal terlihat rapi, garis mencetak garis tebal, garis tipis. Jadi garis tipis ini adalah untuk pemisah ringan untuk judul utama. Kemudian untuk header programnya dibuat subjudul tiap bagian gitu. Nah, kenapa dibuat dia di file sendiri? Karena ketiga file lainnya semuanya butuh fungsi tampilan ini. Kalau tidak dipisah, kita harus menyalin kode yang sama ke 3 tempat. Dengan dipisah ke file sendiri, cukup satu kali tulis lalu diimport kemana saja yang butuh. Kemudian di sini saya akan membahas tentang file kombinasi. Nah, file kombinasi ini adalah perintah yang ada import yang menghubungkan file ini dengan tampilan pi. Nah, yang ini. Jadi baris from tampilan import pi, from tampilan import. Nah, ini adalah mengambil fungsi-fungsi tertentu dari tampilan pi tadi yang dibawa ke sini. Jadi itulah cara file Python saling terhubung melalui mekanisme import ini. Di sini kalian bisa lihat ada tampilkan semua kombinasi, terus tampilkan semua tim. Nah, itulah yang saya import di dalam fungsi. Jadi bukan di atas file, karena hanya fungsi ini yang butuh import di dalam fungsi itu valid dan lebih hemat memori. Terus ketika adalah modulo hari. Nah, modulo hari ini adalah saya akan jelaskan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari materi kami bisa dapat dipahami.
Dan apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.